Ibu Lina. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Oke. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Telki karena sudah memberikan kesempatan untuk kami dari ROS. Di sini dalam tim ROS sendiri sebetulnya yang hadir dalam webinar ini ada saya dan Bang Fajar gitu, yang memang biasanya langsung bekerja sama dengan Bu Lina dan juga Pak Telki dari Riau. Jadi hari ini mungkin materi saya akan sedikit berdekatan dengan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Lina. Jadi kalau tadi di awal-awal banyak membahas mengenai keselamatan bekerja, kemudian PCR. Nah, untuk saya dan Ibu Lina, supaya lebih komprehensif, kami akan membawakan mengenai antibodi. Jadi tes antibodi itu sebetulnya positioningnya seperti apa dan juga sebetulnya apa sih yang dideteksi dan bagaimana sih perbedaannya dengan PCR gitu ya. Nah, mungkin untuk presentasi saya akan lebih banyak membahas mengenai antibodi yang memang disediakan oleh ROS, tes antibodi yang bukan rapid yang disediakan oleh ROS. Nanti ketika ada pembahasan mengenai antibodi serologi dan perbedaannya dengan rapid, kemudian ke arah sebetulnya bagaimana penggunaannya dan juga bagaimana sih penggunaannya di era new normal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lina. Seperti itu ya Bu Lina ya, jadi ini saya duluan mungkin ya. Jadi perkenalkan sekali lagi, selamat siang semuanya. Saya Ane, saya adalah dari marketing Roche, responsible untuk tes imunologi. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai Elecsys anti-SARS-CoV-2, yaitu adalah tes antibodi yang disediakan oleh Roche dan digunakan untuk mendeteksi previous exposure atau paparan yang sudah terjadi karena kita berbicara tentang antibodi dari SARS-CoV-2 infection. Jadi yang pertama adalah kalau tadi kita sudah banyak berbicara, mungkin pembicaraan narasumber yang lainnya banyak membicarakan mengenai PCR. Di sini mungkin saya agak mundur sedikit begitu ya. Jadi mungkin ini juga teman-teman sudah banyak yang sering melihat begitu ya mengenai illustrative force atau bagaimana sih penggabungan antara penggunaan marker molekuler dengan serologi. Nah, di sini kenapa disebut sebagai ilustratif? Karena memang sampai saat ini tidak ada gambaran pasti bagaimana sih sebetulnya virus itu dari nanti pada saat masuknya, terus kemudian keluar antibodinya dari tubuh pasien itu, ilmu itu masih terus berkembang. Kalau bisa dibilang kita semua sekarang belajar bersama sambil sama-sama mengatasi. Baik dari rumah sakit maupun dari Roche atau mungkin dari yang lain, kami pasti akan sama-sama untuk berusaha kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pandemi ini. Nah, jadi gambaran yang paling umum adalah pertama, ketika memang infeksi itu ada di dalam tubuh, untuk SARS-CoV-2 ini RNA-nya akan sangat tinggi di dalam tubuh pasien, sehingga tadi seperti yang sudah disampaikan, memang golden standard untuk dapat mendeteksi infeksi ini adalah menggunakan PCR. Sehingga PCR ini atau real time PCR ini sampelnya adalah nasofaring atau orofaring karena memang di situ tempat tinggal dari virusnya. Sehingga kita akan mendeteksi virusnya secara langsung atau RNA-nya secara langsung. Sehingga makanya sampelnya kenapa ya kok bukan darah gitu ya? Karena memang tinggalnya di tempat yang tadi sudah disebutkan untuk pengambilan sampling. Kemudian sama seperti infeksi-infeksi yang lainnya, di mana kalau tubuh kita ini terinfeksi, idealnya akan menghasilkan antibodi. Jadi ketika tubuh kita menghasilkan antibodi, maka RNA-nya ini dari virus akan turun idealnya. Dan marker yang akan naik adalah antibodi. Baik itu IgM atau itu IgG. Dan yang menarik di sini, untuk infeksi SARS-CoV-2 ini agak berbeda dengan
yang lainnya ya, seperti mungkin teman-teman tahu ada hepatitis B atau ada toksol gitu ya, di mana ada IgM, IgG, seperti misalnya dengue juga IgM gitu ya. Nah, dari hasil penelitian ternyata IgM dan IgG ini muncul bersamaan pada infeksi SARS-CoV-2. Sehingga berdasarkan guideline dari CDC, tidak ada kepentingan substansial untuk memeriksakan IgM dan IgG ini terpisah. Dan menurut jurnal yang juga dipublikasikan, the most sensitive atau metode yang paling sensitif adalah menggunakan total antibody yang memang spesifisitasnya tinggi. Karena memang dari proses antibodinya ini terlihat bahwa ternyata muncul secara bersamaan. Nah, jika kita melihat di sini, artinya ada perbedaan nih antara penggunaan PCR dengan penggunaan antibody. Ketika kita ingin mengetahui apakah seseorang sekarang sedang terinfeksi atau tidak, itu menggunakan tes PCR, di mana langsung mendeteksi virusnya. Dan di sini kita sangat meminimalisasi adanya tes-tes false negatif. Karena jangan sampai nih ada orang yang positif ternyata jadinya negatif. Oleh karena itu, tes PCR harus digunakan tes yang memiliki sensitivitas tinggi dan juga metode pengambilan yang tadi sudah disampaikan harus betul-betul sangat baik supaya menghindarkan hasil yang false tadi. Pre-analitik juga sangat penting dalam tes ini. Kemudian, ketika kita ingin mengetahui apakah pasien itu sudah menuju kesembuhan atau di sini dikatakan recover. Sebetulnya belum tentu recover sempurna begitu ya. Tetapi seperti tadi yang disampaikan, ketika virus ini sudah turun, maka idealnya kan antibodinya naik. Nah, di sini kita membutuhkan tes-tes yang memang memiliki spesifisitas tinggi karena untuk menghindarkan false positif. Apa sih contoh kasusnya penggunaan antibodi kalau false positif itu bahayanya seperti apa nih? Nah, jika saya mendapatkan sharing dari rumah sakit yang memang sudah menggunakan Elexis anti-SARS-CoV-2 ini, adalah salah satunya tes antibody itu digunakan untuk penanganan awal. Jadi semisal pasien datang, kemudian kan mungkin dengan gejala tidak gejala, ada permintaan dari klinisi untuk di-swab gitu ya. Tapi kan kita tahu ya, mengerjakan PCR itu cukup lama begitu. Terus ini pasiennya mau ditaruh di mana nih? Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu ketika dicek antibodi, sangat berbahaya jika antibodinya positif. Karena dianggap, paling tidak orang ini sudah antibodi. Oke, kita taruh ya, kita masukkan ya ke dalam ruangan yang memang banyak pasien COVID-19. Nah, ketika hasilnya false positif, tentunya akan sangat berbahaya. Karena sebenarnya pasien ini belum memiliki antibodi, malah jangan-jangan nanti sakit karena dia tertular oleh pasien yang lainnya. Oleh karena itu, false positif sangat berbahaya dalam tes antibodi. Sehingga spesifisitas sangat penting. Kemudian penggunaan keduanya, misalnya contoh tadi kita berbicara mengenai diagnostik. Ketika kita berbicara tentang new normal, kita tahu banyak tes-tes mengenai antibodi begitu ya. Antibodi ini seseorang udah punya atau belum, makanya tes antibodi atau tidak. Nah, penggunaannya dalam new normal dan juga dalam uji-uji prevalensi di luar pasien yang suspek atau sakit tadi. Jadi pasien normal dan datang ke lab, saya pengen tahu dong saya punya antibodi atau enggak. Nah, itu juga merupakan salah satu case use untuk tes-tes antibodi. Seperti itu kira-kira perbedaan antara molekuler dan serologi. Di sini tes Elexis anti-SARS-CoV-2 ini adalah tes kualitatif. Jadi seperti teman-teman tahu, miriplah dengan HBsAg, itu keluarnya COI ya. Jadi bukan titer dari virus begitu, jadi keluarnya adalah COI. Bisa digunakan bisa menggunakan serum, juga bisa menggunakan plasma. Dan di sini dikerjakan dalam alat besar atau jadi sangat berbeda dengan rapid, menggunakan alat besar yang disebut sebagai cobas immunoassay analyzer. Jika kita melihat di sini, hal penting yang ingin disampaikan adalah seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ternyata IgM dan IgG ini di sini muncul bersamaan. Sehingga dan pada beberapa kasus IgG ini muncul terlebih dahulu. Ada yang kasusnya seperti itu. Sehingga anti-SARS-CoV-2 IgM itu bukanlah indikator spesifik untuk mendeteksi early infection atau apakah orang ini terinfeksi atau tidak.
Memang untuk mengetahui infeksi akut atau saat ini seseorang terinfeksi atau tidak sih, penegakan diagnosa dengan apa? Memang adalah menggunakan PCR. Jadi antibodi hanya mengetahui apakah pasien tersebut sudah memiliki antibodi atau menuju ke kekebalan atau menuju kesembuhan. Walaupun kita masih belum tahu sebenarnya kalau punya antibodi kebalnya sampai berapa lama sih, nanti bisa tertular lagi atau tidak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang masih diperlukan penelitian-penelitian. Di sini juga terdapat jurnal atau penelitian yang menyatakan bahwa ketika di awal-awal masa infeksi, sensitivitas dari dari PCR itu sangat tinggi karena tadi konsentrasi dari virusnya masih tinggi. Tetapi setelah hari ke-8 sampai 14, hari 15 sampai 1 bulan, dilihat bahwa sensitivitas dari PCR ini menurun. Bukan karena keterbatasan tesnya, tetapi mungkin saja RNA virusnya ini sudah mulai turun. Maka dari itu, dalam kasus diagnosa, pada beberapa rumah sakit, memang ini semua tergantung dari keputusan rumah sakit, untuk tes PCR ini diperlengkapi atau disandingkan gitu ya dengan antibodi. Karena pada beberapa rumah sakit, dokter juga ingin melihat sebetulnya kinetika antibodi dari pasien itu seperti apa sih, pengaruhnya seperti apa sih dengan penurunan dari RNA virus tersebut. Kemudian di sini Elexis anti-SARS-CoV-2 ini mentargetkan antibodi terhadap nukleokapsid. Kenapa? Karena nukleokapsid ini menunjukkan spesifisitas tinggi dan dapat diproduksi massal dengan sangat stabil. Kemudian dari desain teknologi sendiri, Elexis anti-SARS-CoV-2 ini menggunakan double antigen sandwich. Jadi di dalam reagennya itu ada antigen 2 dan nanti akan bereaksi dengan antibodi dari pasien. Sehingga nanti antibodinya ini bisa bereaksi dengan 2 antigen. Artinya ini memungkinkan spesifisitas yang sangat baik. Kemudian desain kedua adalah dari desain afinitas, di mana dipastikan bahwa hanya antibodi terhadap SARS-CoV-2 saja yang akan dideteksi. Oleh karena itu, sangat-sangat membantu untuk memastikan apakah betul ini true positif gitu. Jadi ini adalah desainnya. Nah, ini tadi semua adalah desain secara teoritis ya, katanya high afinitas, terus habis itu nanti ini sangat spesifik, terus bisa mendeteksi mature antibody. Nah, atau antibodi yang spesifik saja deh terhadap SARS-CoV-2 ini, bukan coronavirus yang lain, bukan coronavirus yang pertama, bukan terhadap vaksin influenza gitu ya. Jadi apakah betul seperti itu? Maka kita akan masuk kepada assay performance atau uji secara klinis Elexis anti-SARS-CoV-2 ini. Yang pertama, Elexis anti-SARS-CoV-2 atau dari ROS ini sudah diujikan ke 10.453 sampel. Artinya ini adalah sampel yang sangat banyak. Kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran gitu ya, emang kalau seandainya tes lain gitu ya, berapa sih jumlah sampel yang diujikan? Atau contohnya lah misalnya rapid, berapa sih jumlah yang diujikan? Nah, teman-teman boleh cek di KitInsert, berapa banyak sampel yang diujikan. Semakin tinggi sampel yang diujikan, maka tentunya datanya akan lebih reliable atau lebih terpercaya. Dan di sini dari sisi spesifisitas itu adalah 99,80%. Artinya spesifisitasnya sangat baik. Kemudian yang menarik lagi adalah tidak ada cross reaksi dengan common cold panel atau coronavirus panel yang lainnya. Kita tahu ya, ini kan kita SARS-CoV-2, berarti ada SARS-CoV yang lainnya ya. Nah, ini sudah diujikan dan ternyata tidak ada cross reaksi. Dan di sini ini adalah tadi yang saya sampaikan panel-panel coronavirus yang lainnya, begitu ya. Jadi memang di sini sudah diujikan dan tidak ada false positif. Mungkin kalau nanti ada yang penasaran dengan KitInsert dari tes yang dipakai, begitu ya, antibody, baik itu rapid ataupun yang lainnya, mungkin bisa dilihat di situ tertulis atau tidak klaim ada tidaknya cross reaksi dengan coronavirus yang lainnya. Nah, dengan tidak adanya coronavirus yang lainnya, cross reaksi dengan coronavirus yang lainnya ini,
maka akan memastikan bahwa memang hasil yang positif itu adalah hasil yang positif, betul positif, dan memang antibodi yang dihasilkan adalah antibodi yang hanya terhadap SARS-CoV-2 saja, bukan virus yang lainnya. Dan juga terdapat penelitian di Singapura, Rumah Sakit Singapura yang sudah mengevaluasi Alexis anti SARS-CoV-2 ini pada pasien-pasien yang menerima influenza vaksin gitu ya, dicobakan ternyata memang tidak ada cross reaksi. Dan juga sensitivitas yang sangat baik, yaitu setelah PCR atau setelah positif, artinya kapan sih antibodinya keluar? Nah, setelah 14 hari adalah 100%. Ini adalah karakteristik dari tesnya, jadi testing time-nya karena memang mengerjakannya di dalam alat, yaitu adalah 18 menit. Nah, 18 menit ini adalah yang di dalam alat ya teman-teman ya, jadi di sini mungkin agak beda nih, kalau misalnya rapid kan memang langsung bisa cepat nih. Nah, kalau ini jangan lupa kita masih ada waktu untuk pre-analitiknya, terutama kalau teman-teman menggunakan sampel serum, maka jangan lupa masih ada proses dibolak-balik, masih ada closing time ya, terus masih ada set reviews. Jadi 18 menit ini hanya di dalam alat. Kemudian untuk prinsipal dari tes, tadi sudah menggunakan double antigen sandwich yang juga proses deteksinya di dalam alat. Mungkin agak berbeda gitu ya kalau yang pengerjaan manual seperti biasanya. Kemudian untuk kalibrasi, 2 titik kalibrasi, jadi pengerjaannya lebih mudah. Kemudian interpretasinya adalah reaktif atau non-reaktif. Jadi tidak ada nih, nanti kalau yang 1 koma harus diulang nggak ya gitu ya, nggak usah ya. Jadi memang tidak ada gray zone kalau 1 atau lebih besar dari 1 adalah reaktif. Artinya sudah memiliki antibodi. Jadi saya tidak akan bicara, oh berarti artinya pasiennya positif ya, bukan. Tetapi sudah memiliki antibodi, maka dari itu biasanya disarankan untuk PCR untuk bisa mengetahui atau mengkonfirmasi apakah pasien tersebut memang positif COVID-19. Kemudian sampel yang dapat digunakan adalah serum dan plasma, boleh plasma heparin, plasma GTA. Jadi ini jenis-jenis yang dapat digunakan. Kemudian untuk volume sampel yang dikerjakan di alat ya, yang dikerjakan di alat adalah 20 mikro. Jadi cukup sedikit bagi teman-teman yang mungkin takutnya nanti jangan-jangan perlu lagi atau apa. Nah, sampel volumenya ini sangat. Di sini ada sedikit bahas mengenai interim CDC guideline, di mana dinyatakan bahwa lebih baik memilih tes serologi antibodi yang memang sudah sesuai dengan FDA approved. Kemudian memilih tes dengan spesifisitas tinggi. Kemudian saat ini di dalam di dalam guideline-nya dinyatakan bahwa tidak ada kinerja substantif dari memisahkan tes IgG dan IgM. Kemudian dinamika respon IgM masih tidak dapat ditentukan dan belum dapat dinyatakan sebagai marker infeksi akut, sehingga marker infeksi akut atau marker infeksi saat ini adalah real time. Begitu juga sudah direkomendasikan oleh FDA bahwa dalam menggunakan tes antibodi kita harus memahami limitation-nya, tidak hanya ROS ya, maksudnya banyak sekali tes antibodi adalah limitasi, artinya kita harus tahu sebetulnya munculnya kapan, kemudian interpretasinya apa, dan kalau seseorang positif itu kalau antibodi apa, misalnya artinya sudah pernah terpapar, tapi belum tentu, bisa saja pada saat itu sudah sembuh begitu ya, tapi nggak ada gejala, itu juga bisa saja terjadi. Kemudian juga sudah digunakan di England dengan klaim komen bahwa terdapat akurasi 100%. Jadi seperti kita tahu nih, dulu juga di England ini atau di Inggris tuh juga pertama-tamanya menggunakan tes rapid. Terus kemudian mereka mengujikan menggunakan tes ROS dan juga serologi, maksud saya serologi yang lainnya juga. Dan di sini juga dinyatakan bahwa memang tes dari ROS ini memiliki 100% akurasi. Jadi karena juga yang membaca alat, jadi nggak perlu ditungguin ya sampai keluar garisnya, itu nggak usah. Jadi memang nanti langsung keluar ya. Dan ini adalah summary-nya, sehingga Alexis anti SARS-CoV-2 ini sudah tersertifikasi, sudah ada Kemenkes RI-nya, sudah dievaluasi juga di rumah sakit, karena sekarang untuk mendapatkan Kemenkes memang harus melalui proses evaluasi.
kemudian harus ada sudah FDA approved, CE mark, digunakan secara global, kemudian sesuai dengan CDC guideline, dan harga per tesnya itu ethical pricing, artinya di Indonesia ataupun di Inggris harganya sama. Karena memang dari Ross Global itu menyatakan bahwa kita harus menerapkan ethical pricing di era pandemi ini. Jadi bukan memanfaatkan situasi, istilahnya jual yang mahal-mahal gitu ya, tetapi memang harus menolong di kala pandemi ini sehingga harga tesnya relatif murah. Kemudian untuk performance tadi, spesifisitas yang sangat baik, tidak ada cross reaksi dengan coronavirus yang lainnya, dan yang paling penting adalah less human error, artinya teman-teman yang selama ini mungkin ada kendala ketika pengerjaan manual, nah di sini sangat terbantu gitu ya, terutama kalau ada nih beberapa rumah sakit yang MCU atau yang kira-kira ada permintaan nih dari perusahaan mana, nah ini sangat membantu untuk melihat untuk membantu teman-teman juga supaya tidak ada subjektivitas juga dari pembacaan pada saat pengerjaan manual. Dan ini adalah yang sejak pertama kali di launching di bulan Mei, sudah ada 158 rumah sakit dan lab yang menggunakan Alexis anti-SARS-CoV-2 di 278 imunologi instrumen. Jadi kurang lebih tidak ada masalah stok, tidak ada juga sejauh ini tidak ada permasalahan dari hasil, karena memang hasil yang dikeluarkan adalah memang true positif dan true negatif, dan tidak ada keraguan gitu ya, karena memang menggunakan alat yang lebih otomatis. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Lina. Kalau tadi kita sepakatnya ini ya Bu ya, digabung aja Q&A-nya saya dan Bu Lina, karena masih ada lanjutan dari pembahasan antibodi ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.